warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita melanjutkan pengajian kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali, kita buka majelis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak 'inda hululil hadithil 'amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa la yadhiqa Rasulullah jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, bil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Niyaz bin Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pendahulu Masjid Jami' Miftal Khair, para mufikin, mufiqat, para ahli waris Masjid Jami' Miftal Khair. Kita doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin sharihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, dalam pertemuan yang lalu ya, kita membaca tentang khaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seperti yang dikisahkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bagaimana beliau menggambarkan sosok Rasulullah SAW ketika beliau mengungkapkan rasa takutnya, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengirim azabnya melalui angin ataupun awan, ya. Kalau orang Arab melihat awan, melihat angin, ya,
yaitu mereka gembira, ya, gembira karena mereka akan menganggap ya, dengan datangnya angin dan awan itu bertanda akan datang hujan, ya, akan datang hujan. Kita pun sering lihat kalau udah mendung, ya, kalau sudah mendung turun hujan, ya, biasanya demikian. Nah, begitu juga orang Arab, tapi lain dengan Rasulullah SAW, ya, karena beliau ya, tentunya meyakini sekali dengan apa yang ada dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengazab kaum-kaum terdahulu ya, melalui dikirimkannya rih, ya, udziba qaumun birrih, ya. Dan di Al-Quran tersebut ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengazab satu kaum dengan mengirimkan angin itu, ya, pada awalnya mereka menganggap angin itu ya, adalah tanda sebagai akan turunnya hujan. Hadza 'aridum mumtiruna, ya, hadza 'aridum mumtiruna, ya, di Al-Quran disebutkan demikian. Angin ini bakal mendatangkan hujan, padahal di situ Allah Subhanahu Wa Taala ya, akan mengazab mereka, ya, itu. Jadi kalau Rasulullah melihat angin, ya, melihat awan mendung gitu, ya, enggak seperti orang yang lain, ya, kebanyakan orang enggak, mereka takut ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada mereka. Itu yang digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu tentang sosok Rasulullah SAW ketika melihat awan ataupun mendung ya, dan angin. Kemudian kita juga kemarin sudah membaca bagaimana sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, mereka atau sahabat ini ya, Abu Bakar ini pernah ya, menarik-narik lidahnya karena dia menganggap dengan lidah ini, dengan lisan ini bisa saja seseorang itu dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, atau banyak orang yang masuk ke dalam neraka hanya karena gara-gara lisannya, ya, hanya karena lisannya. Dengan apa? Ya, dengan ya, dia berghibah, melakukan namimah, ya, melakukan ya, kebohongan dan lain sebagainya lewat lidahnya itu, maka hal tersebut bisa saja membuat seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, hadzal ladzi awradani al-mawarid, inilah yang menjerumuskan aku ke dalam neraka. Kemudian ungkapan lain yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya laitani kuntu syajaratan ta'dadu thumma tu'kal, ya, dia menganggap ya, lebih baik jadi pohon, ya, jadi pohon ya, yang dimakan, ya, dedaunan-nya itu bisa dimakan atau dimakan oleh hewan, ya, misalnya. Nah itu kenapa? Karena rasa takutnya untuk ya, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama hidupnya di dunia nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ya. Dalam Al-Quran, ya, dalam surat An-Naba itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya, menceritakan bagaimana nanti orang-orang kafir, orang-orang yang ya, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, atau orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, ya, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, ya, kalaulah aku menjadi tanah, ya, kalau tanah itu pastinya dia tidak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi kalau manusia sebagai makhluk yang mukallaf, ya, dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap amal perbuatannya, setiap apa yang dilakukannya selama hidupnya di dunia ini akan
dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadi rasa takut dari para sahabatnya Rasulullah SAW, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Juga di sini disebutkan Talhah wa Abu Darda wa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhum. Kemudian ada kisah tentang Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa akhadha yawman tubnah minal ard faqala ya laitani kuntu hadhihi tubnah ya laitani lam aku syai'an madhkura ya laita ummi lam talidni wa kana fi wajhihi khattani aswadani minal buka. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dia mengungkapkan ya laitani kuntu hadhihi tubnah, ya, sambil mengangkat, ya, tanah, ya, tubnah itu tanah liat, tanah liat, ya, diangkat tanah itu kemudian mengatakan ya laitani kuntu hadhihi tubnah, ya, kalaulah aku ini menjadi tanah ini, pastinya aku nanti di hadapan Allah atau di akhirat nanti tidak diminta pertanggungjawaban, tapi karena aku adalah manusia, ya pastinya semua manusia akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani lam aku syai'an madhkura, kalaulah aku tidak menjadi sesuatu yang disebut, ya, maksudnya ya tidak menjadi manusia, ya, kalau hanya menjadi tanah itu ya nggak jadi ya disebut orang, ya nggak akan dikenang oleh orang. Ya laitani ya laita ummi lam talidni, ya, kalaulah ibuku tidak melahirkanku, ya, kalaulah ibuku tidak melahirkanku, ya, maksudnya ya sama tadi ungkapan kalaulah aku ini tidaklah menjadi manusia, ya, yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dihisab nanti di akhirat. Ya, kalau manusia pasti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Wa kana fi wajhihi khatsani aswadani minal buka. Ya, di wajahnya ini, ya, digambarkan Umar bin Khattab itu sampai ada dua jalur hitam di mukanya, ya, itu bertanda bahwa beliau ini sering menangis, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Utsman radhiyallahu taala anhu wadatu anni idza mittu lam ub'ats. Ya. Selanjutnya, ya, takutnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan, dia adalah khalifah yang ketiga, ya, khulafaur rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan yang sampai sekarang kita kenal, ya, kita kalau baca Quran ada namanya Mushaf Utsmani, ya, Mushaf Utsmani, itu karena beliaulah dulu yang memerintahkan untuk menulis Al-Quran, ya, bukan berarti Al-Quran upaya dia saja, enggak, upaya penulisan Al-Quran itu sudah dimulai sejak, ya, zaman Rasulullah juga sudah ditulis, ya, sudah ditulis, ada yang ditulis di atas pelepah korma, ada yang ditulis di tulang, ya, tulang onta ataupun tulang sapi, ya, ditulis. Namun setelah itu, ya, setelah Rasulullah meninggal, ya, baru ada upaya untuk menulis Al-Quran yang awalnya itu dimulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar, ya, kemudian diteruskan sama Umar, ya, dan baru setelah itu ada inisiatif dari Utsman untuk menulis yang namanya Al-Quranul ya, Kitabul Artinya dia menulis, ya, kalau sebelumnya itu kan Al-Quran, ya, tidak sama, ya, penulisannya tidak sama, ya, karena masing-masing
bikin, sana bikin gitu kan, ditulis ya, walaupun ya isinya sama karena memang para sahabat Rasulullah SAW ya semuanya hafal Al-Quran, artinya mereka menerima Al-Quran dari Rasulullah SAW itu dengan menghafalnya. Namun ya, apa yang kita kenal dengan Rasm Utsmani atau Mushaf Utsmani itu karena Utsman lah yang menulis Quran sama, kemudian setelah itu dikirim sebagai Quran pegangan, patokan istilahnya. Jadi satu dikirim ke Mesir, satu ke Kufah, ke Basrah, di Madinah, di Mekah gitu. Itu ditaruh sebagai Quran rujukan sampai sekarang itu kita kenal dengan Quran Utsmani, ya, Rasm Utsmani karena beliau yang menginstruksikan untuk menulis Al-Quran pegangan atau Al-Quran rujukan yang ada pada saat itu, karena memang saat Utsman itu wilayah kekuasaan umat Islam itu sudah mulai meluas, sudah meluas sampai ke Basrah, ke Kufah, sampai ke Mesir, ke Syam, ke sana. Ya. Nah, Utsman bin Affan mengatakan wadadtu anni idza mittu lam ub'ats. Aku berharap kalaulah aku mati, aku tidak dibangkitkan kembali. Ya, tidak dibangkitkan kembali. Ini sebetulnya ungkapan pada hakikatnya manusia pasti akan dibangkitkan kembali ya pada hari kiamat nanti, setelah manusia nanti akan akan mati ya di akhirat, di hari kiamat nanti akan akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali untuk apa? Untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu wadatsu anni kuntu kabshan fadzabahani ahli fa akalu lahmi wa hassu maraqi. Ini Ubaidah ibn Jarrah, ini adalah sahabat Rasulullah SAW, juga pernah mengatakan wadattu anni kuntu kabshan, ya, aku berharap aku ini jadi kabas. Kabas itu kambing, ya, domba. Ya, domba. Fadzabahani ahli, ya, kalaulah aku ini jadi seekor domba, ya, kemudian keluargaku menyembelih aku, fa'akalu lahmi, kemudian memakan dagingku, ya, wa hassu maraqi, kemudian meminum dari kuah, ya, sayurku, istilahnya, karena dia menjadi domba yang disembelih, yang dimakan dagingnya, ya, kuah sayurnya itu diminum, ya, artinya dia berharap tidak menjadi manusia yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ungkapan karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya mereka kepada yaumul hisab, ya, yaumul hisab, hari di mana manusia akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala Imran ibn Husain ibnu Hasin ya laitani kuntu ramada tadruhur riyah. Dia mengatakan ya laitani kuntu turaba atau rumada, kalaulah aku ini menjadi pasir, ya, yang terbang kemudian ditiup angin, ya. Kalau menjadi pasir, ya, dia berharap tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi ya, dia adalah Imran ibnu Hasin, ya, tentunya dia adalah manusia yang pastinya, ya, semua kita ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wadattu anna li insanan yakunu fi ma li, thumma agliqu alayya babi fala yadkhulu alayya ahadun hatta alhaqa billahi azza wa jalla, ya.
Hudzaifah mengatakan, aku berharap aku ini ada orang yang mau ngurusin apa yang aku punya, ya, hartanya, kekayaannya itu ada yang ngurusin, ya. Tsumma agliqu alayya babi, kemudian aku masuk ke dalam kamar, kunci pintu, ya. Tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya sampai aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berharap, ya, udah nggak pakai ngurusin dunia lagi dah, udah nggak pakai ngurusin kekayaannya, ya, apa yang dia punya itu nggak mau ngurusin, ya. Dia mau tutup pintu, ya, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjemput ajalnya, ya. Wa kana majra ad-dam' fi khaddi Ibnu Abbas radhiyallahu taala kasyarraq al-bali, ya. Ada yang mengkisahkan tentang Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, ya. Abdullah Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah, ya, sepupunya, anaknya Abbas, ya. Abbas ini pamannya Rasulullah, ya, saudaranya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Itu. Jadi Abdullah Ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini di mukanya ada khat, ya, khat, garis hitam, ya, garis hitam di mukanya seperti kasyarraqul bali. Kasyarraqul bali, dulu itu kebanyakan yang namanya sendal itu model kayak sendal jepit, ya, sendal jepit, ya, karena diikat, ya, apa kayak terumpak kalau diikat gitu kan pakai tali, pakai tali. Kasyarraqul bali itu tali sendal yang udah kusam, ya. Di mukanya itu ada seperti tali kusam, sendal gitu, sebagai tanda karena beliau sering menangis, ya, sering menangis. Majrad dama', tempat mengalirnya air matanya karena sering menangis, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya laitani kuntu nasyam mansiya, ya. Aisyah mengatakan, ya laitani, ya, kuntu nasyam mansiya, ya, kalaulah aku ini, ya, menjadi sesuatu yang dilupakan, ya, sesuatu yang dilupakan, ya, artinya nggak ada yang ingat, ya, itu. Padahal beliau ini adalah istri Rasulullah SAW, ya, rasa takutnya itu diungkapkan, kalaulah aku ini menjadi sesuatu yang dilupakan, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu, wallahi laqad ra'aitu ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama ara al-yawma syai'an yushbihuhum. Nah, ini kisah apa yang diceritakan oleh Ali, radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa pada zamannya dia menyaksikan orang-orang itu tidak lagi seperti apa yang dia saksikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Ali ini ketika menjadi khalifah itu masanya sudah jauh, karena dia sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin, ya, udah jauh, ya, karena dia memimpin itu setelah Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, baru setelah itu Ali, ya, menjadi khalifah. Ya, pada saat itu, ya, kondisi umat Islam itu udah, ya, tentunya sudah tidak lagi seperti zaman Rasulullah, ya, tidak juga seperti zaman Abu Bakar, ya, tidak juga seperti zaman Utsman, Umar bin Khattab, tidak juga pada zaman Utsman, karena dia sudah terakhir, ya, sudah mulai ada timbul gejolak politik pada zamannya, ya, sampai akhirnya, ya, di akhir kekhalifahannya itu, ya, timbul dinasti baru, ya, dinasti baru, yaitu
khalifah Umayyah yang ada di Syam, yang ada di Damaskus. Gitu. Nah, Ali pernah menceritakan bahwa pada zamannya itu dia tidak lagi menemukan para orang-orang yang rajin ibadah seperti hanya mereka pada zaman Rasulullah SAW. Ya, itu. Wallahi laqad ra'aitu ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama aral yaum syai'an yusbihum. Tidak ada yang menyerupai. Ya. Kenapa? Laqad kanu yasbahuna sya'than ghabara baina ayunihim amthar raqban maghza qad batu lillahi sujjadaw wa qiyama. Ya. Dia menceritakan bagaimana dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, kalau malam itu mereka selalu, ya, melakukan ibadah malam, sujjadaw wa qiyama, ya, melakukan sujud. Ya, qiyam itu maksudnya adalah mendirikan ibadah di tengah malam. Ya, itu. Nah, pada zaman Ali itu, ya, sudah jarang lagi ada, ya, orang-orang seperti itu. Ya, sudah jarang lagi. Ya. Sahabat Rasulullah itu dulu kalau pagi itu kelihatan mereka kusam. Ya, kenapa? Karena malamnya itu, ya, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga ketika datang waktu pagi itu kelihatan mereka itu, ya, terlihat sya'than ghabara, ya, kusam mukanya, ya, kusam. Karena malamnya itu dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujjadaw wa qiyama yatluna kitaballahi ta'ala. Maka ibadah dengan mendirikan salat, melaksanakan salat, juga membaca Al-Qur'an. Yurawihuna baina jibahihim wa aqdamihim. Artinya, ya, digunakan semua anggota tubuhnya, kakinya, jidatnya. Ya, orang kalau ibadah, ya, berdiri dengan kaki, kemudian sujud dengan jidatnya, jibah. Fadzakarullah azza wa jalla, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan, beliau kalau ibadah itu sering berlama-lama, bahkan Sayyidah Aisyah mengisahkan dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan melaluinya, hatta yatawarram qadamahu, sampai kedua kakinya itu, ya, Rasulullah itu sampai kedua kakinya itu kesemutan, ya, karena saking lamanya berdiri, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu kalau beribadah, ya, selalu dengan berlama-lama, ya, selalu berlama-lama dalam berdirinya, dalam sujudnya, dalam rukuknya, ya, dalam zikirnya, berlama-lama. Dan waktu malam itu lebih banyak memang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi hal tersebut atau kondisi seperti itu, ya, sudah jarang lagi ditemukan, ya, pada zaman Ali ketika dia menjadi khalifah. Ya, ma wajadtu, ya, ma wajadtu syai'an yushbihuhum, ya, yushbihuhum. Ya, aku tidak menemukan lagi orang-orang seperti itu atau orang-orang seperti sahabat Rasulullah SAW dulu, yang menggunakan waktu-waktu malamnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujjada wa qiyama, kemudian juga dengan membaca Al-Quran atau mengisi waktu malamnya itu dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya zikru khaufut tabi'in wa man ba'dahum. Ya. Qala Haram ibnu Hayyan, wadattu wallahi anni syajaratun akalatni naqah thumma qadhafatni ba'ra walam ukabid al-hisab yaumal qiyamah inni akhafu ad-dahiyatil kubra. Ya. Ini Haram ibnu Hayyan ini adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu masanya setelah
sahabat. Jadi orang yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW, mereka yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW kemudian dia beriman, itu disebut dengan sahabat. Sahabat. Nah, kalau tabi'in itu adalah orang yang hidup di masa sahabat. Jadi setelah Rasulullah wafat, masanya masa sahabat. Nah, orang yang lahir di masa itu, kemudian dia beriman, dia masuk Islam, nah itu disebut dengan tabi'in. Nanti setelah itu baru tabi'in. Udah tiga doang, tabi'in. Setelah itu udah nggak ada istilah lagi. Nah, tabi'in Haram Ibnu Hayyan ini mengatakan, wadadtu wallahi anni syajaratan akalatni naqah. Kalaulah aku ini menjadi sebatang pohon yang dimakan oleh seekor unta. Thumma qadhafatni ba'ra. Kemudian aku dihempaskan setelah menjadi kotorannya. Kalau menjadi pohon kemudian dimakan, kalau setelah dimakan itu akan jadi kotoran. Qadhafatni ba'ra walam ukabid al-hisab yaumal qiyamah. Sehingga aku tidak lagi menjumpai hisab, tidak menjumpai hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kebanyakan para sahabat, para tabi'in itu takut dari hisab. Takut kepada Allah itu bukan karena takut kepada zatnya, bukan, tapi karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, takut dari hisabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat jeli menghisab semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang sebesar dzarrah saja diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik sebesar dzarrah saja dikasih ganjarannya, dan juga yang jelek akan dihisab juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang jelek pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dengan demikian maka para sahabat Rasulullah SAW itu sangat takut, bukan karena takut kepada zat Allahnya, tentunya kalau dengan Allahnya pasti kita pun berharap untuk bisa melihat, warzuqni, dalam doa yang sering kita baca itu, nazar ila wajhikal karim, Allah berikan kami untuk bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berharap untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditakutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW itu adalah takut karena azab Allah Subhanahu wa taala, takut dari hisab di yaumil qiyamah nanti, karena hisabnya itu pertama waktunya sangat-sangat menegangkan, yaumul fazil akbar, karena semua saat itu manusia itu tidak bisa lagi atau tidak mampu lagi untuk memikirkan orang lain, yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri untuk mempertanggungjawabkan dalam hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafud dahiyatul kubra. Aku sangat takut dari musibah yang sangat besar ini. Kiamat itu diungkapkan sebagai musibah atau ad-dahiyatul kubra, musibah yang sangat besar. Karena di situ nanti semua manusia masing-masing akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalannya. Wa kana Ali ibnul Husain. Ali ibnul Husain ini yang kita kenal dengan Ali Zainal Abidin. Ali ibnul Husain. Di Arab itu sering menamakan anak kadang-kadang bapak
menamakan anaknya dengan nama bapaknya, artinya kakek dari anak itu. Ya. Ali ini kan anaknya Husain. Husain ini kan anaknya Ali, ya kan? Ali bin Abu Thalib, ya kan? Ali bin Abu Thalib punya anak namanya Husain. Ya. Dari Husain ini punya anak namanya Ali. Ya, Ali, padahal Ali itu nama kakeknya. Bahkan ada orang menamakan namanya, nama anaknya sama dengan nama kakeknya juga, Muhammad. Muhammadnya 3. Muhammad yang pertama itu nama dia, Muhammad yang kedua nama bapaknya, Muhammad yang ketiga nama kakeknya. Nah, itu. Makanya mereka itu selalu memberi nama itu sulasi. Ya, sulasi itu 3. Ya, nama dia, nama bapak, nama kakek. Ya, itu. Mereka aneh kalau nama itu cuma 1. Cuma 1. Ya, kenapa? Kalau 3 itu paling enggak kan keturunannya kesebut. Oh, yang dimaksud Ali itu adalah anaknya Husain. Yang dimaksud Husain itu adalah anaknya Ali. Ya, Ali yang mana ya? Ali bin Abu Thalib. Ya, itu. Nah, yang di sini karena Ali bin Husain, ya, kita kenalnya dengan Ali Zainal Abidin, Ali bin Al-Husain. Idza tawadda'a isfarra wa taghayyar. Ya. Ali bin Husain ini kalau berwudu isfarra wa taghayyar. Mukanya itu pucat. Ya, mukanya pucat. Fayuqal malaka. Malaka. Sampai ada yang nanyakan, ya, kenapa kamu? Ya, ada apa kamu? Ya, kalau berwudu itu mukanya pucat. Ya, mukanya pucat, isfarra wa taghayyar. Taghayyar maksudnya ya enggak normal lagi. Orang kalau pucat itu kan mukanya ya berubah. Ya, berubah. Fayuqal malak. Ya, apa yang terjadi pada kamu? Ya, fayaqul atadruna baina yaday man uridu an akum. Ya, tahukah kamu? Ya, artinya dia menjawab, kenapa saya kalau habis wudu itu terlihat muka saya pucat. Ya, dia mengatakan atadruna baina yaday man uridu an akum. Ya, kehadapan siapa aku akan berhadap? Ya, di hadapan siapa aku akan berhadap? Ya, karena dia tahu bahwa setelah wudu dia pasti akan mau melaksanakan sholat. Sholat itu sedang apa? Sholat itu adalah kesempatan atau waktu seorang untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang membuat Ali bin Husain itu mukanya pucat kalau habis wudu itu karena dia sangat takut. Sangat takut. Setelah wudu itu dia pasti akan merasakan bahwa setelah ini saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mukanya pucat. Mungkin bisa kita umpamakan, kita pun kalau menghadap seorang yang berwibawa, ada rasa takut, akan terlihat di muka kita itu berubah, sikap kita berubah, kemudian fisik kita berubah, mungkin mukanya pucat ataupun gemetaran dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini yang diungkapkan, yang dilakukan oleh Ali bin Husain itu adalah setiap dia mau sholat itu ya pasti dia merasa takut karena dia berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Wa kana Muhammad ibn Wasi' yabki 'amatal lail la yakadu yaftar. Muhammad ibn Wasi' diceritakan bahwa dia selalu menangis hampir di sepanjang malam. 'Amatal lail, hampir di sepanjang malam, menangis dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz idza dzakara al-maut intifadat thair. Umar bin Abdul Aziz
Umar bin Abdul Aziz. Ya, kita kenal khalifah yang ini. Ya, bahkan ulama menyebutkan Khulafaur Rasyidin itu 4. Ya, Khulafaur Rasyidin itu 4. Yang kelimanya itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini hidupnya udah hampir di hampir tahun ke-100 Hijriah ya. Artinya udah jauh dari Khulafaur Rasyidin. Tapi karena keadilannya ya, Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah dari Umayyah ya, Khalifah Umayyah ya, karena setelah Ali menjadi khalifah, kemudian diteruskan oleh anaknya Hasan. Saat itu terjadi kekacauan politik di negara Islam saat itu ya, sampai ya Ali-nya juga dibunuh, kemudian Hasannya dibunuh. Bahkan yang fenomenal, yang terkenal itu dibunuhnya Imam Al-Husain ya, yang bapaknya Ali tadi ini yang kita sebutkan, Ali bin Husain. Husain itu cucu Rasulullah SAW. Rasulullah punya cucu 2 ya, dari Ali. Perkawinannya Ali bin Abu Thalib dengan Sayyidah Fatimah ya, punya anak 2 ya, 2 ini ya, cucu Rasulullah SAW. Nah, Ali sebagai khalifah yang keempat ya, kemudian setelah dia dibunuh ya, kemudian yang meneruskan adalah Hasan ya, Hasan itu yang lebih tua ya, yang tuaan itu Hasan cucu Rasulullah SAW, dia yang meneruskan. Kemudian dia pun dibunuh ya. Keluarga Rasulullah SAW itu ya, dibunuh ya, yang Husain itu dibunuhnya di Karbala ya, di padang Karbala. Sekarang itu letaknya di daerah di negara Irak ya, Irak Karbala itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini datang setelahnya ya, berapa puluh tahun setelahnya itu. Dia termasuk dari khalifah di Bani Umayyah ya, Bani Umayyah. Tapi karena keadilannya, walaupun dia berkuasa tidak lama, dia berkuasa ya, memimpin atau menjadi khalifah itu hanya 2,5 tahun ya, 2,5 tahun menjadi khalifah. Tapi karena orangnya adil, memimpinnya adil ya, sampai dikisahkan bahwa pada zamannya itu tidak ada lagi orang miskin ya, bayangkan pada zamannya itu orang mau sedekah itu susah ya, karena nggak ada orang miskin ya, yang berhak untuk menerima zakat itu nggak ada ya, itu. Jadi keadilan Umar bin Abdul Aziz ya, makanya sering kalau penceramah ataupun khatib itu bercerita tentang keadilan ya, yang pertama ya selain yang disampaikan yang ada pada Rasulullah SAW, biasanya ya, kalau selain Rasulullah yang dijadikan misal itu, tamsil itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz ya, itu sama-sama Umar ya, bahkan ada darah keturunannya. Nah, ini sebagai simbol keadilan dalam kepemimpinan di di kepemimpinan Islam ya, Umar bin Abdul Aziz. Ada cerita tentang Umar bin Abdul Aziz, idza dzakaral maut. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini kalau ingat tentang mati, infidadat tayr ya, dia itu sampai menggigil ya, menggigil seperti menggigilnya burung yang kedinginan ya, wa yabki hatta tajri dumu'uhu ala lihiyatihi ya, kemudian dia menangis ya, dia kalau ingat mati itu ya, badannya menggigil ya, seperti kita kalau melihat burung yang kedinginan ya, burung yang kedinginan, kemudian dia menangis sampai membasahi janggutnya ya, lihyah ya, ini jenggotnya ya, biasanya orang Arab itu jenggotnya tebal ya, itu sampai basah ya. Wabaka lailatan fabaka ahlud dar ya,
kemudian sepanjang malam dia menangis, bahkan orang-orang yang ada di rumahnya itu ahlud dar, artinya keluarganya itu juga ikut menangis. Falamma tajallat anhumul ibrah qalat Fatimah bi abi anta ya amiral mu'minin mimma bakait, qala dzakartu man munsaraf alqaum min baina yaday Allah ta'ala. Kemudian setelah menangis, kemudian sudah tenang, sampai qalat Fatimah. Fatimah ini maksudnya adalah istrinya. Bi abi anta ya amirul mukminin, demi ayahku wahai amirul mukminin, mimma bakait, kenapa engkau menangis? Qala dzakartu munsaraf alqaum min baina yaday Allah ta'ala. Aku dia kalau ingat mati, yang diingat itu nanti pada hari kiamat, setelah manusia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzakartu munsaraf alqaum, aku ingat nanti manusia setelah dihisab itu akan kemana mereka akan berjalan. Munsaraf min baini yadayillahi ta'ala, artinya setelah mereka dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berjalan menuju tempatnya masing-masing. Fariqun fil jannah wa fariqun fil nar, fis sa'ir. Yang sekelompok itu berjalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang sekelompok lagi menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Summa saraha wa ghasyiya alaihi. Kalau dia ingat itu, dia sampai pingsan lagi, saraha, berteriak, wa ghasyiya alaihi, sampai dia pingsan. Ini Umar bin Abdul Aziz, seorang Amirul Mukminin, seorang presiden. Saat itu jabatan tertingginya adalah sebagai presiden, sebagai pemimpin Amirul Mukminin. Dia kalau ingat mati menangis, sampai air matanya membasahi jenggotnya. Bahkan kalau dia ingat bagaimana nanti manusia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Setelah dihisab pastinya di akhirat itu hanya ada dua tempat yang akan dituju oleh manusia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu lagi as-sa'ir, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kita nggak tahu, tentunya semua itu artinya masir kita itu, tempat kita nanti di akhirat itu modalnya dari sekarang. Masih kita hidup di dunia ini, kita cari bekal, dengan apa? Dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan itu, ganjarannya bukan untuk di sini. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, itu kita tidak menerima ganjaran, upahnya. Kalau kita kerja itu kan ada upahnya, imma dari gaji ataupun berupa imbalan. Tapi imbalan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di dunia ini kita terimanya. Kita terimanya nanti untuk kehidupan yang abadi. Karena kalau dikasih di dunia nggak lama kita kan. Kita nggak bisa nikmatin. Kita nggak bisa menikmatinya. Sementara pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kenikmatan yang abadi. Kenikmatan abadi itu tidak bisa kita nikmati kecuali di akhirat. Kalau di dunia ini, karena dunianya fana, dunianya akan berakhir, enggak kekal, enggak abadi. Sementara ibadah yang kita kerjakan itu, pahalanya itu menjadi abadi. Makanya diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu berada dalam jalan yang penuh ridho, yang penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.